Ini, gue bakal membawakan sebuah film lawas dari tahun 1995 yang menurut gue nih cukup ikonik banget yang berjudul Clueless. Seperti apa filmnya? Sebelum mulai, nggak ada salahnya buat kalian gebuk tuh tombol subscribe yang warnanya merah di bawah cuy, supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi film menarik lainnya dari gue. Ayo. Kalau udah, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Di film ini adalah seorang remaja yang wow, menurut gue sih ini enak banget ya hidupnya cuy. Gadis cantik bernama Cher adalah anak dari seorang pengacara sukses yang sangat berkehidupan mewah. Dari dandanan sampai ke sekolah naik mobil, itu aja sih udah nunjukin betapa sultannya dia cuy. Apalagi kalau lu lihat nih rumahnya si Cher dari depan. Yoi, ngeri banget gak tuh? Tapi ternyata di balik kesultanannya Cher ini, dia harus merasakan pahit ditinggal ibunya yang meninggal saat melahirkan dirinya cuy. Jadi, Cher ini sepulang sekolah selalu berbicara dengan lukisan ibunya sendiri. Nah, setelah ibunya Cher meninggal, bapaknya dia ini menjalin hubungan dengan perempuan lain tuh sampailah dia mempunyai anak yang bernama Josh. Jadi, si Josh ini jatuhnya step brother lah ya. Part about Kenny G again? Doesn't he look bigger? His head does. Ngomong-ngomong kehidupan di sekolahnya nih, dia ini punya temen yang namanya Dion. Ya walaupun pakaiannya begini, Cher ini masih baik hati lah mau jadi temennya Dion. Di sekolah pun Cher sangat menonjol dalam hal berbicara di depan umum. Mungkin karena bapaknya pengacara kali ya, jadi dia ini pede banget cuy ngomongnya di depan kelas. Tapi, ternyata hal ini tidak membuat nilainya dia menjadi bagus. Dia mendapat nilai C untuk mata pelajaran debat. Nah, hal ini membuat Cher jadi pusing tuh kan, karena dia bakal dimarahin sama bapaknya kalau dia sampai tahu nilai anaknya jelek. Makanya Cher ini meminta bantuan sama Dion buat merayu gurunya Cher supaya mendapat perubahan nilai nih. Namun, tidak semudah itu kan. Guru debat yang bernama Mr. Hall ini adalah seorang laki-laki tua yang belum nikah cuy. Walaupun tampangnya Cher sangat menggoda banget nih ya, ternyata tidak membuat Mr. Hall ini goyah imannya. Makanya, Cher sama Dion berencana untuk menjodohkan Mr. Hall sama guru lain yang masih jomblo. Dia pura-pura bikin surat cinta tuh buat ibu guru yang namanya Guru Gaze. Dan memberi setangkai mawar merah. Sampai di rumah, Cher ini langsung dimarahin sama bapaknya. Karena bapaknya dikirimin surat tilang karena Cher ini membawa mobil dengan ugal-ugalan cuy. Biasalah ya orang kaya. Good driver. I want to see you apply yourself. Makanya, Cher ini ngajak Josh buat nemenin dia kemanapun supaya jadi bodyguardnya dia nih kalau kenapa-napa di jalan raya. Nah, hari-hari selanjutnya ya, Cher sama Dion makin gencer nih buat menjodohkan Mr. Hall sama Ibu Gaze. Cher ngasih segelas kopi hangat buat Mr. Hall supaya dia bisa ngopi bareng Ibu Gaze. Dan bener aja cuy, mereka berdua pun ngopi bareng di taman belakang. Sampai di situ aja ya, mereka pun gelendotan di parkiran. Tapi dampaknya pun sangat terasa. Karena Ibu Gaze dan Mr. Hall lagi jatuh cinta nih ya. Jadi mereka berdua pun dengan senang hati memberikan nilai bagus ke murid-muridnya. Makanya, Cher diberi tepuk tangan lah sama temen-temennya karena udah ngebantu mereka dapat nilai bagus. Ya tentu bapaknya Cher juga ikut seneng dong karena nilai anaknya jadi bagus semua ya nggak? Singkat cerita, di sekolah mereka ini tiba-tiba ada anak baru yang namanya Ty Fraser. Yang sangat culun banget cuy. Nah tiba-tiba si Cher itu merasa kasihan. Makanya dia ngajak Fraser untuk bergabung nih main dan nongkrong bareng Cher sama Dion. Fraser ini tentu seneng banget bisa temenan sama cewek-cewek paling terkenal di sekolah ini. Apalagi ya sama Cher dan Dion, Fraser ini tuh didandanin supaya menjadi cewek yang lebih gacor lagi cuy. Dari rambutnya sampai juga latihan aerobik nggak tuh? Or fat. Nah akhirnya penampilan Fraser pun mulai mendingan lah, jadi nggak malu-maluin banget nih pas nongkrong bareng Cher sama Dion. Singkat cerita, di sebuah pesta, Fraser ini niatnya mau dijodohin lah sama Cher dengan cowok ganteng yang bernama Elton. Kayaknya kerjaan Cher nih emang tukang jodoh-jodohin orang ya. Nah, ternyata Elton ini nggak suka sama Fraser, tapi dia lebih milih sama Cher cuy. Ya iyalah, gue juga kalau jadi Elton pasti milih Cher ya nggak? Sampailah Cher ini dibawa sama Elton ke sebuah pojokan. Where are we going? Saat sepi, si Cher main disosor sama si Elton. Tapi Cher ini yang gak suka sama Elton pun menolak cuy.
Karena kesel ya, Elton pun pergi meninggalkan Cher gitu aja tuh di tengah malam yang gelap dan banyak nyamuk. Just get back in the car, please. Fine. Dan tiba-tiba ada seorang perampok yang langsung tuh dia todongin pistol ke si Cher ini cuy. Dia langsung minta HP sama tasnya Cher. Untung aja Cher nggak digenjot dulu ya kan. Count to 100. Nah, Cher yang malang, dia pun cuma inget satu orang doang nih yang bisa nolongin dia, yaitu si Josh, step brother. Josh yang lagi olahraga malam sama pacarnya pun mau nggak mau cuy ngebantuin Cher dan jemput dia di depan gang. Pacarnya Josh pasti bete banget dong, orang lagi mau digeprek, si Josh harus jemput si Cher. Life is turning into a bigger disaster than Malibu. Dan Fraser, dia malah patah hati banget nih, karena si Elton nggak mau sama dia cuy. Nah, singkat cerita, entah apa yang merasuki Cher, dia ini tiba-tiba suka sama Christian cuy. Murid baru yang ada di kelasnya. Dari tatapannya Cher nih udah anget banget ini ya kan. Also, On an average TV viewing night, Ya, hari-hari selanjutnya Chris ini membawa berbagai hadiah buat Cher. Dari bunga, coklat, dan sampailah Chris ini ngajak Cher untuk kencan di malam minggu. Asik. this weekend. well, my Singkat cerita, di malam minggu Christian pun datang jemput Cher dengan pakaiannya yang sangat rapi. Ditambah lagi Cher yang turun dengan gaun yang sangat wow. Gila, puyeng gue asli. Josh juga sama nih kayak gue nih, sama-sama puyeng gitu kan. Makanya dia ngasih tahu bapaknya Cher buat marah-marah. Dimarahin tuh si Cher, dia pun langsung pakai jaket yang sama aja bohong dong kalau jaketnya gitu. Nah, si Josh ini tiba-tiba minta izin buat ngikutin Cher dan Christian. Bapaknya pun cuma tersenyum doang nih ngeliat tingkah lakunya Josh ini cuy. Cher dan Christian pun pergi ke sebuah pesta yang sangat seru banget. Dari pesta ini makin ngebuat si Cher makin kelepek-kelepek nih sama si Christian. Makanya, hari-hari selanjutnya hubungan mereka berdua makin intens nih. Sampailah Christian ini main ke rumahnya Cher buat nonton film bareng. Aish, nggak nahan banget cuy, asli. Nonton film berduaan di kamar ngebuat Cher udah mancing-mancing Christian nih buat hayuklah gasken gitu kan. Tapi entah kenapa nih, Christian cuek aja gitu kan dengan pancingannya yang diberikan sama Cher. Okay. Makanya, Cher ini jadi bingung, Christian ini kenapa sebenarnya? Apa yang salah sama dirinya dan Christian? Dan sampailah pacarnya Dion memberitahu kalau sebenarnya Christian itu penyuka batang. Hah, karena kaget ya, Dion pun hampir ya tabrakan sama truk cuy. Aduh. Nah, hari-hari selanjutnya, Cher ini semakin gamang lah hatinya, perasaan, dan pikirannya juga. Dia pun mulai sadar kayaknya ada yang salah nih sama dirinya. Dan sampailah muncul sebuah pemikiran yang sangat absurd kalau dia nih jatuh cinta sama Josh, step brothernya yang selalu ada dimanapun dan kapanpun. oh my god. Memberi bantuan buat dirinya yang lagi melakukan tingkah konyol ya kan. Bahkan, Cher sampai cerita nih ke bapaknya tentang apa yang ia rasakan. Dan bapaknya pun tentu mendukung aksinya Cher ini. Sampailah ya di suatu malam yang banyak jangkrik, Cher dan Josh berduaan di rumah. Akhirnya, di momen inilah terjadi deklarasi hubungan percintaan mereka cuy. Walaupun ditahan sekuat tenaga ya sama Josh, dia pun udah gak bisa nahan lagi nih kalau dia suka sama Cher. Begitu juga sebaliknya cuy. Mantep lah kalau begini kan. Terus, akhirnya guru mereka nih, si Mr. Hall sama Ibu Gaze, akhirnya nikah cuy. Walaupun telat ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting, mereka berhasil menemukan cinta sejatinya. Asik. Ya, film ini pun berakhir bahagia ya. Cher akhirnya mendapatkan pria yang baik dan selalu ada buat dia nih, yaitu si Josh Gandosh. Itulah dia film kita kali ini yang berjudul Clueless dari tahun 1995 cuy. Film ini memberikan kita gambaran bagaimana kehidupan seorang gadis yang kaya raya menghadapi masa remajanya. Hidup mewah dan megah ternyata tidak lengkap tanpa mendapat sosok yang ia cintai. Jadi, semoga kita bisa selalu bersyukur atas apa yang kita miliki di dunia ini. Dan terus semangat dalam menjalani hari ya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, silakan subscribe. Gue cabut dan